Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Saya Komarudin Rahmat. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana cara stroker berkonsultasi dengan dokter saraf. Mengapa tema ini saya angkat? Karena ini menurut saya sangat penting. Karena dokter saraf adalah garda terdepan dalam penanganan pasien stroke. Apabila kita tidak mengetahui bagaimana caranya, maka yang terjadi adalah hanya kegelapan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Padahal untuk orang pulih dari pasca stroke, dia harus melakukan langkah-langkah, latihan-latihan untuk pemulihan pasca stroke-nya. Seperti kita ketahui, banyak orang yang bingung ketika terkena stroke. Mengapa bingung? Karena pada umumnya orang abai tidak menyangka dia akan terkena stroke. Tiba-tiba ketika terkena stroke, bingung dia apa yang harus dilakukan. Bahkan banyak yang terjadi, orang tidak paham itu apa itu golden period, apa itu periode emas, bahwa dia harus masuk segera rumah sakit di bawah 4 jam setelah terkena stroke. Banyak yang tidak tahu. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi dampak-dampak yang lebih buruk dari yang diharapkan. Sel-sel saraf otak banyak yang kemudian menjadi rusak, yang tentu saja berdampak pada bagian-bagian tubuh yang lebih buruk lagi. Karena itulah maka pada bagian ini saya ingin membagi kiat-kiatnya. Kiat-kiat ini berdasarkan dari pengalaman saya dan pengalaman orang lain. Dari pengalaman-pengalaman yang saya mendapatkan info bagaimana mereka ketika konsultasi dengan dokter saraf. Pengalaman saya sendiri, saya tidak sebutkan rumah sakitnya, saya tidak sebutkan di mana saya berkonsultasi. Saya sudah antri lama-lama. Kemudian saya masuk. Kemudian duduk di depan meja dokter. Dokter hanya bertanya, apa yang dikeluhkan Pak? Kemudian saya katakan ini, itu. Dokter sambil saya ngomong, dia menulis resep. Begitu saya selesai ngomong, saya dikasih resep. Menurut saya itu sangat menyakitkan, karena saya tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Sehingga saya tidak tahu yang diberikan itu obat apa, untuk apa, tidak tahu. Bahkan ada dokter yang ketika saya mengeluhkan tentang suatu hal, dia mengatakan, nggak usah dipikirin itu. Bapak sudah umur, sudah nggak perlu dipikirkan tentang itu. Jawaban-jawaban itu tentu mengecewakan. Dan kemudian ternyata setelah saya bisa mensolusi problem saya adukan itu dengan cara sendiri, maka saya mempunyai penilaian negatif. Ada yang bercerita, tempatnya saya tidak sebutkan, rumah sakitnya saya tidak sebutkan, tapi dia mengeluh karena ketika dia berkonsultasi dengan tangannya yang mencengkeram, dikatakan oleh dokter itu udah nggak bisa berubah lagi gitu. Ini adalah jawaban-jawaban yang sebetulnya tidak tepat. Ada lagi, saya mendengar cerita orang stroke, ini jauh sekali di sebuah kota, mungkin kota mendekati desa mungkin. Ada seorang dokter yang berkata kepada pasien stroke-nya, Bapak ini tinggal 20% lagi. Maksudnya 20% lagi itu selamatnya 20% lagi. Sakit hati sekali dia. Kemudian dia cari pengobatan-pengobatan yang dia bisa. Dan ternyata dia sembuh. Kekecewaan ini akhirnya banyak bercerita dan beredar. Yang kemudian akhirnya menjatuhkan wibawa dokter. Padahal tidak semua dokter seperti itu. Sekarang kita tidak membahas tentang dokter karena itu
wilayah bukan wilayah kita. Kita hanya ingin tahu bagaimana caranya ketika kita menghadapi dokter saraf, yaitu dokter sebagai garda terdepan di dalam proses penyembuhan stroke kita. Yang pertama adalah kita harus bertanya, ketika diberikan obat apa ini? Apa keluhannya, Pak? Oh, kepala saya sakit. Pernah terjadi saya. Jadi saya datang ke dokter saraf yang bukan dokter yang merawat saya atau langganan saya. Karena waktu itu bukan waktunya dokter saya itu. Karena saya ada kasus sakit kepala saya, maka saya datang ke dokter saraf itu. Apa keluhannya? Keluhannya kepala saya sakit. Saya langsung dikasih obat penghilang rasa nyeri. Saya minum, apa yang terjadi pada malam harinya? Muka saya bengkak-bengkak, napas saya tersengal-sengal. Rupanya saya alergi obat. Itu yang terjadi. Jadi harapan saya ditanya, makan apa yang terjadi di siang harinya gitu. Karena saya sudah tahu sekarang yang menyebabkan saya sakit kepala itu setelah saya baca buku-buku kesehatan. Dan saya banyak mempelajari. Ternyata itu adalah akibat saya tidur di ruang ber-AC. Itu yang pertama. Yang kedua, saya makan makanan yang mengandung teleglisida seperti roti. Saya mendapatkan info bahwa nasi harus diganti dengan roti. Maka setiap hari saya makan roti. Padahal itu penyebab tingginya lemak di dalam darah atau teleglisida. Jadi ketika saya tahu bahwa akibat dingin ada yang memberi nasihat kepada saya, cukup Pak, kepalanya dikompres dengan air handuk yang direndam air panas. Hilang. Jadi kita harus bertanya dan dokter juga harus memberi ruang untuk pasien bertanya. Itu harapan kita, harapan kami para penyandang stroke. Jadi sebaiknya stroker ketika berkonsultasi dengan dokter bertanya, jangan sampai tidak tahu obat apa yang diminum. Apalagi kalau misalnya dokter saraf mengarahkan kita kepada melakukan cek lab darah. Kemudian dijelaskan kepada pasien bahwa ini loh yang dimaksud kolesterol, ini loh yang menyebabkan kolesterol tinggi, makanya Bapak harus begini. Dan itu kebanyakan dari orang yang saya survei tidak terjadi. Karena itu yang paling bagus adalah pasien bertanya, banyak bertanya dengan dokter. Saya kira saya cukupkan sekian untuk bagian ini. Mudah-mudahan mendapat inspirasi. Dan sampai bertemu di tema yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.